Nili menatap Ye Ziyun dan berkata, Ziyun, pergilah pilih beberapa barang. Jumlah harta di sini terlalu banyak. Cincin interspatial mereka tidak dapat menampung semua benda-benda ini. Dan jika mereka harus mengambil semua harta di sini, tidak dapat dihindari bahwa Chen Linjian dan yang lainnya akan berkomentar tentang hal itu. Nili tidak serakah, dia hanya ingin mengambil barang-barang yang dia inginkan saja dan meninggalkan sisanya. Tatapan Nili jatuh ke sebuah mimbar batu. Di bagian atas mimbar, tampak sebuah lampu berkedip dengan cahaya, dan cahaya itu penuh dengan misteri. Setelah melihat lampu ini, wajah Nili dipenuhi dengan sukacita. Ini benar-benar lampu roh iblis bayangan. Iblis bayangan adalah hewan iblis yang sangat langka dan misterius. Dikatakan dalam sejarah, bahwa ketika Kekaisaran Angin Salju sudah punah, hanya ada 7 roh iblis bayangan yang tersisa. Dan dibuat menjadi 7 lampu yang ditempatkan di sebuah kuil di benua ilahi. Kemudian, lampu-lampu ini dicuri oleh pencuri lalu tersebar ke seluruh penjuru dunia. Alasan mengapa Nili peduli tentang lampu roh iblis bayangan ini adalah karena dia ingin memiliki roh iblis yang ada di dalamnya. Setelah mencapai peringkat silver, Nili akan mampu berintegrasi dengan satu roh iblis. Teknik budidaya Dewa Surgawi, yang dipraktekkan Nili dapat memungkinkan dia untuk berintegrasi dengan 7 roh iblis yang berbeda. Karena itu, untuk roh iblis yang pertama, Nili tidak ingin merekrut roh iblis sampah biasa. Namun, jika roh iblis itu terlalu kuat, Nili tidak akan mampu berintegrasi dengannya, maka roh iblis bayangan inilah yang paling cocok. Meskipun iblis bayangan tidak terlalu kuat dalam kemampuan tempur, tapi inilah roh yang paling misterius. Iblis bayangan memiliki banyak kemampuan unik, oleh karena itu, setelah berintegrasi dengannya, bahkan jika nanti Nili telah mencapai puncak kultivasi, roh iblis bayangan ini masih dapat memainkan perannya yang kuat. Dengan memiliki roh iblis bayangan, Nili akan dapat mempelajari beberapa seni bela diri khusus. Dalam kehidupan sebelumnya, lampu roh iblis bayangan berada di tangan Shen Yue kemudian dijual dalam pelelangan oleh Shen Yue. Tapi dalam kehidupan kali ini, lampu itu diambil oleh Nili. Nili menyimpan lampu, memasukkannya ke cincin interspatialnya. Dia menoleh dan melihat Ye Ziyun sedang memilih beberapa item. Dengan batu permata muskil, Ye Ziyun tidak tertarik lagi pada item terkait permata lainnya. Dia hanya memilih beberapa kristal iblis dan gelang kaki gigi iblis. Ye Ziyun punya selera yang bagus. Beberapa kristal iblis yang dia ambil adalah kristal iblis peringkat emas hitam. Hewan iblis berperingkat emas hitam sangat langka. Jika kristal iblis itu dibuat menjadi senjata perang atau armor, ada kemungkinan keduanya akan menjadi senjata atau armor peringkat emas hitam. Adapun gelang kaki gigi tulang itu adalah pecahan tulang dari hewan raksasa angin salju peringkat legenda. Meskipun hanya berupa pecahan tulang, itu juga sangat langka dan dapat sangat meningkatkan kekuatan roh iblis. Setelah mengambil item-item, bom. Dinding batu besar di sebelah ruangan batu besar telah runtuh, membentuk pintu masuk. Sorotan cahaya menyilaukan diarahkan ke dalam ruangan, Chen Linjian dan yang lainnya segera memenuhi tempat itu. Ini kalian, kata Chen Linjian, tertegun sejenak ketika dia melihat Ye Ziyun dan Nili. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ye Ziyun dan Nili akan menjadi hal pertama yang mereka temui setelah masuk. Setelah melihat kondisi Ye Ziyun, Chen Linjian menjadi lega. Jika sesuatu terjadi pada Ye Ziyun, walaupun saat ini dia diberkahi beberapa keberuntungan di sini, dia masih tetap harus menerima kemarahan dari penguasa kota dan Tuan Yemo. Karena Ye Ziyun aman, tidak apa-apa. Bos, kita akan kaya. Ada begitu banyak harta karun. Bawahan Chen Linjian berseru. Ruangan yang penuh dengan harta menyebabkan mereka menjadi bingung. Chu Yuan dan yang lainnya juga berdatangan dan ikut juga terpana dengan pemandangan di depan mereka. Barang-barang di sini ditumpuk setinggi gunung kecil. Item-item di sini juga banyak yang sangat berharga. Mereka bisa menjual puluhan juta atau bahkan miliaran untuk itu. Nili, sesuai dengan perjanjian kami, kamu akan memilih pertama. Chen Linjian memandang Nili dan berkata, dia adalah seseorang yang menjunjung tinggi janjinya, lebih jauh lagi, dia menghargai persahabatan antara dia dan Nili. Nili ringan tersenyum dan berkata, aku sudah memilih, sisanya semua milikmu. Harta karun segunung itu tampaknya tidak memiliki godaan kepadanya. Aku juga telah mengambil beberapa barang. Ye Ziyun berkata, aku juga tidak butuh sisanya. Chen Linjian sedikit mengangguk dan memerintahkan anak buahnya untuk mengisi cincin interspatial mereka dengan harta. Chu Yuan berjalan ke sisi Chen Linjian, menurunkan suaranya dan berbisik, Tuan Muda Chen, apakah Anda rela? Mereka berdua kan telah lama berada di sini, mereka pasti sudah mengambil banyak barang bagus. Mereka mungkin mengambil barang-barang yang paling berharga, karena itu mereka tidak peduli lagi dengan barang-barang ini. Apa maksudmu? Chen Linjian mengerutkan alisnya, menatap Chu Yuan. Chu Yuan dengan dingin berkata, Anda harus memanggil mereka untuk meminta semuanya kembali sebelum pergi, barang-barang yang paling berharga mungkin diambil oleh mereka. Mendengar kata-kata Chu Yuan, Chen Linjian mendengus dan berkata, mereka ada di sini terlebih dahulu sebelum kita, dan menemukan tempat ini terlebih dahulu. Bahkan jika mereka mau mengosongkan seluruh ruangan ini, kita tidak punya alasan untuk mengklaim. Mereka rela meninggalkan begitu banyak barang untuk kita, kuanggap mereka sedang bermurah hati. Tuan Muda Chen, aku jamin barang-barang yang mereka miliki, semuanya adalah harta yang tak ternilai. Jangan menyesalinya, kata Chu Yuan dengan gelisah. Pergi kau, jangan pikir bahwa aku tidak tahu apa yang kau maksud. Kau ada konflik dengan Nili dan ingin memperalat aku sebagai penyambung tanganmu. Sungguh kesempatan langka. Chen Linjian mengangkat kakinya dan menerjang dagu Chu Yuan, tendangannya membuat Chu Yuan terbang melayang. Gedubrak. Chu Yuan tersungkur dengan muka yang mendarat terlebih dahulu dan salah satu giginya copot, bagian dalam mulutnya penuh dengan darah. Chu Yuan dengan marah mengangkat kepalanya dan menatap Chen Linjian, tetapi segera menarik kembali amarahnya. Chen Linjian adalah anggota klan besar, keturunan langsung klan ilahi. Bagaimana mungkin dia berani menantang Chen Linjian? Nili, itu semua salahmu. Aku tidak akan membiarkan kau pergi dengan mudah. Chen Linjian mengosongkan ruang harta.
Meskipun Nili sudah mengambil lampu roh iblis bayangan, dan Ye Ziyun juga mengambil beberapa barang lainnya, tetap masih ada segunung barang berharga yang tersisa di sana dan dapat dijual dengan harga yang cukup mahal. Karena itu, panen Chen Linjian kali ini masih tergolong sangat bagus. Chen Linjian menepuk bahu Nili dan berkata, "Saudaraku, jika bukan kamu yang membimbingku ke lapangan militer ini, aku tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak barang. Dalam hal ini, aku, Chen Linjian berutang budi padamu. Jika ada sesuatu di masa depan, temui aku langsung." Chen Linjian tidak pernah bertanya apapun tentang barang yang diambil Nili, tetapi dia malah berterima kasih pada Nili. Ini membuat Nili memiliki kesan yang baik tentang diri Chen Linjian di dalam hatinya. Tidak heran Chen Linjian berhasil menjadi sosok yang paling menonjol di antara rekan-rekannya dari 3 klan besar. Baiklah, Nili juga menjawab dengan lugas, kalian harus bergegas mengumpulkan harta itu, lalu kita harus segera pergi. Kenapa? Tanya Chen Linjian dengan rasa ingin tahu. Aku bertemu beberapa orang dari Serikat Kegelapan. Mereka saat ini tengah mencari kita. Nili berkata, untungnya kera berlengan biru raksasa kelas spiritual memblokir mereka, kalau tidak aku tidak akan bisa melarikan diri. Mendengar kata-kata Nili, Chen Linjian sedikit terkejut. Dia tahu orang macam apa yang dimiliki Serikat Kegelapan. Jika mereka berhasil ditemukan oleh Serikat Kegelapan, maka itu akan merepotkan. Tidak heran kami kemarin menemukan kera raksasa itu terluka, jadi begitu ceritanya. Kata bawahan Chen Linjian. Untungnya area reruntuhan kota anggrek kuno itu luas. Orang-orang dari Serikat Kegelapan itu belum tahu keberadaan mereka. Mereka mungkin masih mencari-cari anak-anak ini, yang itu berarti rombongan Chen Linjian harus segera pergi. Chen Linjian melirik ke arah dalam dari istana bawah tanah. Tidak ada apa-apa lagi di sana, aku sudah menjelajahinya, kata Nili. Chen Linjian mengangguk, memutar kepalanya menghadap kerumunan dan berteriak, ayo. Babak 41, Shen Fei. Jika Chen Linjian belum menyerah mencari harta dan berniat untuk terus menjelajahi istana bawah tanah ini, maka situasi mereka akan sangat berbahaya. Untungnya, Chen Linjian adalah orang yang tegas. Ketika mereka kembali ke benteng batu, air mata Huyan Lanruo mengalir tanpa henti ketika dia melihat Nili. Nili, kamu kembali. Syukurlah, kata Huyan Lanruo sambil melemparkan dirinya ke arah Nili, memeluknya dengan erat. Dada miliknya yang kaya melekat erat ke dada Nili. Terima kasih telah mengorbankan dirimu untuk menyelamatkanku. Kalau tidak, aku mungkin akan berakhir di perut kera raksasa itu. Huyan Lanruo dengan wajahnya memerah, menatap Nili dengan penuh kasih sayang. Aku akan tercekik sampai mati olehmu. Lepaskan aku. Wajah Nili gelagapan. Huyan Lanruo menghujani cintanya di pesta yang salah. Alasan mengapa Nili mengorbankan dirinya untuk menghadang kera raksasa itu, karena dia ingin memberi kesempatan bagi Ye Ziyun untuk pergi ke tempat yang aman, bukan Huyan Lanruo. Melihat tingkah Nili yang tertekan, Ye Ziyun tidak bisa menahan tawanya. Nili bahkan tidak peduli dengan kecantikan seperti Huyan Lanruo yang ikhlas melemparkan dirinya ke pelukan Nili. Otaknya macet parah. Namun, melihat Huyan Lanruo masih menempel erat ke Nili, hati Ye Ziyun sedikit terasa masam, dan dia dengan ringan mendengus. Itu Serikat Kegelapan. Kata salah satu anggota Chen Linjian mengejutkan, menghirup udara dingin. Chen Linjian melihat ke arah luar benteng batu dan melihat beberapa orang berjubah hitam muncul di hadapan mereka. Dengan warna wajahnya yang sedikit berubah, dia menurunkan suaranya dan berkata, lewat sini. Chen Linjian membawa kelompok itu ke hutan lebat di belakang benteng batu. Hati-hati, jangan meninggalkan jejak. Di bawah ancaman Serikat Kegelapan, kelompok itu dengan panik terus berlari, melesat cepat. Mereka semua tahu bahwa konsekuensinya akan mengerikan jika mereka tertangkap oleh Serikat Kegelapan. Nili melirik ke belakang mereka, merenungkan sesuatu dalam hatinya. Meskipun hanya pertemuan tatap muka sekilas saja, Nili sudah bisa mengingat aura ketua rombongan bandit Serikat Kegelapan itu. Tapi sang ketua juga sempat melihat wajahnya. Karena itu, jika dia nanti kembali ke kota Glory, dia masih harus ekstra hati-hati. Kalau tidak, jika dia dikenali, maka dia akan ditargetkan. Selain klan suci, ada juga Serikat Kegelapan yang terus-menerus meneror kota Glory. Ada rasa urgensi terbangun di dalam hati Nili. Dia harus sesegera mungkin meningkatkan kekuatannya. Kalau tidak, ketika bahaya datang, dia bahkan belum memiliki kekuatan yang mumpuni untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah mendapatkan lampu roh iblis bayangan, Nili harus segera meningkatkan kultivasinya ke peringkat perak. Setelah berintegrasi dengan iblis bayangan, maka ia sudah memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Peringkat perak mungkin sangat sulit dijangkau bagi orang awam biasa, tetapi bagi Nili, itu tidak terlalu sulit. Sesampainya Nili dan rombongan kembali ke kota Glory, orang-orang dari Serikat Kegelapan itu ternyata tidak berhasil menyusul mereka. Barulah kemudian, semua orang bisa bernafas dengan lega. Berita tentang kembalinya rombongan Chen Linjian dengan cepat menyebar di kota Glory. Yang lebih mengejutkan adalah panen Chen Linjian dan kelompoknya. Ada banyak harta yang sangat mengejutkan. Sebuah lelang besar diadakan dan banyak panen Chen Linjian dijual dengan harga tinggi. Antusiasme kota Glory kembali bangkit. Banyak warga yang mulai melakukan perjalanan ke reruntuhan kota anggrek kuno dengan harapan mendapatkan panen mereka sendiri. Demam harta karun ini tidak ada hubungannya dengan Nili. Dia telah mendapatkan lampu roh iblis bayangan yang dia idam-idamkan. Dan juga, tanpa diduga, ia mendapatkan halaman yang tersisa dari kitab roh iblis duniawi. Hasil panen yang didapatnya dalam perjalanan ini jauh melampaui harapannya. Pada saat yang sama, ada tersiar kabar lain yang membuat Nili berpikir dalam-dalam. Dia mendengar bahwa sebelum Chen Linjian dan rombongannya tiba di kota Glory, ternyata Shen Yue sudah kembali duluan. Selain itu, tidak ada orang lain yang kembali bersama Shen Yue. Ini agak terlalu aneh. Dengan kekuatan Shen Yue sendiri, bagaimana mungkin dia bisa melewati semua area berbahaya dan kembali ke kota Glory? Berpikir kembali ketika mereka bertemu orang-orang dari Serikat Kegelapan di reruntuhan kota anggrek kuno, Nili tiba-tiba menyimpulkan satu kemungkinan. Mungkin, ada hubungan rahasia antara klan suci dan Serikat Kegelapan.
Dia seharusnya sudah memikirkan hal ini sebelumnya. Berbagai indikasi tentang klan suci di kehidupan sebelumnya dan pengkhianatan mereka terhadap kota Glory, semua menunjukkan bahwa mereka telah lama meninggalkan tanggung jawab mereka sebagai penjaga kota Glory. Jika begitu, maka mereka memiliki peluang besar untuk berkolusi dengan Serikat Kegelapan. Dalam kehidupannya terdahulu, Nili tidak punya banyak informasi tentang Serikat Kegelapan ini. Dikatakan bahwa Serikat Kegelapan telah membangun markas di tengah pegunungan Set Ancestral, di lokasi yang sangat rahasia dan aman. Mungkin ketika klan suci mengkhianati kota Glory di kehidupan sebelumnya, mereka memutuskan untuk mengungsi ke markas Serikat Kegelapan. Kalau tidak, kemana lagi mereka bisa pergi? Sial, kenapa Nili baru sekarang menyadarinya? Nili dengan geram mengepalkan tangannya, hingga pembuluh darah terlihat di lengannya. Pada hari di mana kota Glory runtuh, dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana keluarganya dibantai oleh cakar hewan iblis. Setelah itu, ia bersama dengan para pengungsi dari kota Glory memasuki area gurun tanpa akhir, di mana ia menyaksikan Ye Ziyun mati di hadapannya. Dan menyebabkan ia melalang di sekitar benua ilahi seperti orang nomaden. Sebuah tekad melintas di mata Nili. Entah itu klan suci atau serikat kegelapan, mereka harus dihancurkan.